مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk berdiskusi pada hari ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah meluangkan waktunya pada hari ini sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini. Oke, saya Raihan Nabila, mahasiswi UIN Sumatera Utara, sebagai persyaratan UAS pelajaran psikologi keluarga oleh dosen Khairul Mufti Rambe, membahas materi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang artinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam artian bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan kekerasan, paksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lantas, bagaimana pandangan Islam dalam kekerasan rumah tangga? Maka Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 234, yang dalam potongan artinya bahwa wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus, maka nasihatilah mereka dan dipisahkan mereka tempat tinggal mereka, lalu pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nusyus di dalam ayat ini ialah istri yang durhaka dengan suaminya, tidak mau menaati apa perintah suaminya. Maka dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa seorang suami diwajibkan mendidik istrinya yang nusyus, yang durhaka terhadap istrinya. Boleh dipukul, tetapi melalui tahap-tahapan. Yang pertama itu ketika istrinya nusyus, durhaka terhadap suaminya, yang pertama itu dinasihati dulu, dibimbing. Dinasihati, kalau tidak bisa dinasihati, maka kita pisahkan jam, dipisahkan jam. Juga mak itu juga tetap juga nusyus, durhaka, maka boleh pukul. Nah, pukul itu pilihan terakhir. Setelah kita sudah membimbing, menasihati, lalu dipisahkan jam, lalu baru dipukul. Ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu kekerasan fisik seperti menendang, menjambak, ya kan, sedangkan jambak-jambakan, lalu menikam pakai alat tajam dan lain sebagainya. Kekerasan yang kedua itu kekerasan psikologis, yaitu menakut-nakuti. Jadi kadang ada seorang suami yang dia berkomentar terhadap istrinya seperti dia menyakiti istrinya atau menakut-nakuti, mengancam. Nah, itu akan terjadi gangguan psikologis pada istri. Bentuk yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Ketahui bagaimana dia. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan kekerasan rumah tangga ini terjadi. Yang pertama, faktor pertama itu
eh, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Yang kedua, pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Dan yang ketiga itu faktor ekonomi. Setelah terjadi ya, faktor ekonomi. Yang keempat itu faktor pendidikan yang rendah. Jadi pendidikan ini perlu sebelum kita memasuki rumah tangga, maka kita kalau bisa kita berpendidikan dulu. Dan yang kelima yaitu cemburu yang berlebihan. Nah, ini sering ini terjadi di dalam satu rumah tangga, satu istri suami sama-sama saling cemburu dan sangat tinggi, maka bisa terjadi kekerasan rumah tangga. Pernah kejadian di Palembang itu kasus istri dituduh sama suaminya selingkuh dengan mantan suaminya. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2019. Nah, kenapa suaminya menuduh istrinya? Karena ini cemburu yang sangat berlebihan. Maka terjadi kekerasan dalam rumah tangga ini, yaitu istrinya dipukuli hingga keluar darah dari bibirnya, lalu dipijak perutnya, ditendang sehingga keluar kotoran dari anusnya, lalu dipinter tangannya. Nah, ini si korban, si istri lalu melaporkan ke Polrestabes Palembang, dan selanjutnya akan ditanggapi oleh pihak-pihak terkait. Oke, baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Enggak, belum. Semoga kita nantinya ke depannya menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tanpa ada kekerasan dalam rumah tangga. Amin, amin ya Tuhan. Oke, baik, terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيب سلام عليك صلاة